Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Menyimak atau Mahara Al-Istima oleh dosen pengampu Ibu Yulianti MPD. Saya Robitu Novia sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian istima dan keterampilan pembelajaran istima. Istima secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan atau menyimak. Istima secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita bisa mengenal mufradat, bentuk-bentuk jumlah, dan tarakib. Proses menyimak ini merupakan kegiatan mendengarkan yang disengaja dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu. Nah, maksud-maksud tersebut misalnya untuk tujuan belajar, mengapresiasi sebuah karya, mendapatkan informasi khusus, memecahkan masalah, atau memahami aspek-aspek sebuah bahasa. Yang selanjutnya, yang B, yaitu pembelajaran keterampilan menyimak atau Mahara Al-Istima. Mahara Al-Istima adalah salah satu dari kemampuan kebahasaan 4, yaitu istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Istima ini yang dipelajari pertama kali sebelum pembelajaran kemampuan kebahasaan 4 yang lain. Mahara istima ini adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diucapkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai dengan latihan terus-menerus atau mendengarkan perbedaan-perbedaan bunyi unsur-unsur kata dengan unsur-unsur lainnya menurut makhraj huruf yang betul, baik langsung dari penuntun aslinya atau melalui rekaman. Kemampuan mendengar yang baik sangat bermanfaat dalam memahami ide-ide pokok secara terperinci. Kemampuan mendengar yang baik pasti didukung oleh kemampuan-kemampuan yang ada pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya dalam menyampaikan materi istima ada 3 tingkatan. Yang pertama sima, yang kedua istima, dan kedua insut. Pembelajaran menyimak ini tentunya memiliki tujuan-tujuan seperti membiasakan mendengar dengan baik, mempelajari cara mendengar, mengembangkan kemampuan berpikir, dan lain-lain. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Rara Ayu Nabila. Saya Rara Ayu Nabila, NPM 1811100404113. Di sini saya dari kelompok 8 izin melanjutkan presentasi yang menyangkut dengan langkah-langkah pembelajaran istima. Pokok-pokok yang penting agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif, pembelajaran harus mempersiapkan bahan ajar untuk materi istima, memiliki program dan metode, yakni upaya dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada fase pelaksanaan, yang kedua ada fase penerapan di kelas, yang keempat ada fase penerapannya di kelas. Dalam keterampilan menyimak ada pun tahapan-tahapannya. Yang pertama ada fase pengenalan atau identifikasi, lalu ada fase identifikasi lanjutan, lalu ada pemahaman permulaan, pemahaman pertengahan, dan pemahaman lanjutan. Sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersita Perni, NPM 181100132. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menyampaikan kelemahan dan kelebihan pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, melatih kecermatan dalam mendengarkan atau memperhatikan, meliputi suara, kalimat, kata per kata, dan isi dari setiap kata per kata yang disebutkan oleh pembicara. Yang kedua, lebih kuat untuk diingat, dan yang ketiga, lebih cepat dimengerti. Selain kelebihan, sudah pasti pembelajaran menyimak memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kesulitan siswa untuk menangkap suara tertentu dari bahasa yang dipelajari. Yang kedua, kesulitan dalam keseharusan memahami menangkap setiap kata. Yang ketiga, siswa memahami pembicaraan seseorang dengan cara pelan. Yang keempat, butuh mendengarkan lebih dari satu kali, yaitu pembicara harus lebih sering mengulang kata per kata yang disampaikan.
Yang kelima, keterbatasan kemampuan siswa dalam mengambil seluruh informasi. Yang keenam, jika kegiatan istima terlalu lama, siswa semakin sulit untuk berkonsentrasi. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.